Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Hapsari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 16 tentang Motivation Theory and Practice. Pertama-tama kita akan membahas tentang individual needs and motivation. Sebelum membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu motivation dan needs. Jadi, motivation adalah kekuatan dalam individu yang menjelaskan tingkat, arah, dan ketekunan usaha yang dikeluarkan di tempat kerja. Secara singkatnya, orang-orang yang highly motivated itu akan lebih bekerja keras pada suatu pekerjaan dibanding orang-orang yang tidak bermotivasi. Sementara kalau needs adalah keinginan fisiologis atau psikologis yang tidak terpenuhi dari seorang individu. Nah, needs atau kebutuhan itu dia menciptakan seperti sebuah paksaan yang akan nantinya menuntut individu tersebut untuk bertindak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada Maslow Hierarchy of Needs, teori Maslow, Abraham Maslow. Teori ini itu merupakan salah satu fondasi penting di teori manajemen. Nah, Maslow itu membagi kebutuhan jadi dua, lower order needs sama higher order needs. Lower order needs itu mencakup masalah fisiologis, keamanan, dan sosial. Nah, sementara higher order needs itu mencakup penghargaan dan aktualisasi diri. Jadi basically itu lower order needs itu lebih fokus kepada keinginan manusia untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kesejahteraan, kebutuhan fisik, sosial. Nah, sementara kalau higher order needs itu lebih berfokus pada kebutuhan yang sifatnya psikologis, perkembangan, dan pertumbuhan. Kemudian dalam menjelaskan teori ini, Maslow juga mencetuskan dua prinsip, yaitu deficit principle dan progression principle. Deficit principle itu menyatakan bahwa kebutuhan yang terfokuskan bukanlah pendorong perilaku. Jadi orang-orang itu diharapkan untuk bertindak untuk memuaskan kebutuhan yang defisit gitu, yang kebutuhan yang terus-menerus berkurang, seperti contohnya kebutuhan makanan gitu ya, pangan. Saat stok makanan mulai berkurang, kita kan sebagai manusia juga pasti akan terdorong untuk memuaskan kebutuhan makanan tersebut karena makanan tersebut sudah berkurang. Jadi deficit principle ini merupakan salah satu alasan mengapa manusia bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada progression principle, yaitu yang menyatakan bahwa kebutuhan pada suatu tingkat tidak menjadi aktif sampai kebutuhan tingkat lebih rendah berikutnya dalam hierarki sudah terpenuhi. Jadi orang itu diharapkan, menurut prinsipal ini, orang diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya secara step by step, mulai dari hierarki yang paling bawah sampai ke atas. Misalnya dari kebutuhan sandang pangan papan dulu. Kalau itu belum terpenuhi, orang-orang gak bakal mungkin memenuhi kebutuhan sekundernya atau bahkan tersiernya. Jadi seperti itu singkatnya. Kemudian ada implementasi hierarki needs-nya Maslow dalam tempat kerja. Kalau misalnya higher order itu kan tadi seperti yang dijelaskan lebih ke arah pertumbuhan, perkembangan, dan psikologisnya. Jadi, halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diva Levesel. Saya akan menjelaskan tentang Herzberg two-factor theory atau teori dua faktor Herzberg. Itu adalah teori motivasi yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg berdasarkan penelitiannya terhadap 203 orang pekerja tentang pengalaman baik dan bekerja. Dalam teorinya dia ada dua faktor, yaitu motivator dan hygiene. Pertama ada motivator. Motivator itu pertama memiliki arti bahwa faktor akan menyebabkan karyawan lebih bekerja keras. Faktor motivator ini bertempat ditemukan dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya seperti prestasi. Prestasi itu artinya pekerjaan harus memberikan karyawan rasa prestasi. Ini akan memberikan perasaan bangga karena telah berhasil melakukan sesuatu yang sulit tapi bermanfaat. Lalu ada pengakuan. Pengakuan itu pekerjaan harus memberikan pujian dan pengakuan atas keberhasilannya kepada karyawan. Pengakuan ini datang dari atasan atau rekan-rekan kerja mereka sendiri. Lalu ada pekerjaan mereka itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri harus menarik, beragam, dan memberikan tantangan untuk yang gunanya itu memotivasi karyawannya sendiri.
Lalu ada tanggung jawab, karyawan harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Jadi mereka bisa menganggap diri mereka bertanggung jawab atas penyelesaian setiap masalah yang ada di pekerjaan tersebut. Dan lalu ada pengembangan karir juga, itu seperti peluang promosi, naik jabatan, dan lain-lain itu harus ada untuk karyawannya. Dan pertumbuhan, pekerjaan harus memberikan karyawan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru, soft skill, hard skill, dan bisa terjadi baik di tempat kerja atau pelatihan yang lebih formal. Dan faktor hygiene itu ada kebijakan perusahaan. Pertama, kebijakan perusahaan itu perusahaan harus adil dan jelas bagi setiap karyawan. Mereka juga harus setara dalam pesaing-pesaingnya. Jadi pengawasan mereka juga harus adil dan sesuai. Mereka harus memberikan karyawan itu harus diberikan otonomi atau hak untuk mengatur diri sendiri sampai dengan ruang lingkup yang sewajarnya. Lalu ada hubungan juga harus memiliki hubungan yang sehat dan ramah antara rekan kerja, atasan dan bawahan. Berikutnya ada kondisi kerja juga. Kondisi kerja itu peralatan dan lingkungan kerja harus aman, cocok, dan higienis dan bersih juga, terutama di kala kondisi seperti pandemi seperti ini. Jadi gaji struktur pembayaran harus adil dan masuk akal. Gaji atau upah juga harus kompetitif dengan organisasi lainnya dalam industri yang sama. Nah, keamanan juga penting karena karyawan itu nggak boleh merasa pekerjaan mereka itu terancam atau mereka aman dari PHK. Jadi di setiap kerja juga ada kombinasi antara faktor hygiene dan motivator ya. Ada yang hati hygiene tinggi dan motivasi tinggi. Ini situasi yang ideal karena karyawan paling nyaman, selain nyaman mereka juga termotivasi. Lalu ada hygiene tinggi dan motivasi rendah, itu karyawan memiliki sedikit keluhan tapi mereka tidak benar-benar termotivasi. Mereka melihat pekerjaan hanya sebagai tempat untuk menerima gaji doang gitu. Lalu ada hygiene rendah dan motivasi tinggi, itu karyawan termotivasi, pekerjaan mereka menantang tapi mereka memiliki keluhan tentang gaji atau kondisi kerja. Lalu ada hygiene rendah dan motivasi rendah, ini situasi terburuk yang mungkin terjadi karena karyawan tidak termotivasi dan memiliki banyak keluhan. Berikutnya ada acquired needs theory. Teori ini dikembangkan oleh David McClelland yang mengatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan pencapaian atau achievement, kebutuhan kekuasaan atau power, dan kebutuhan afiliasi. Teori kebutuhan ini juga dianggap sebagai perpanjangan hierarki itu tinggi. Lalu ada need for achievement. Yang pertama, termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan persaingan, memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan umpan balik atas apa yang dicapainya dan mendapat kepuasan dalam melakukan hal dengan lebih baik. Menetapkan target yang menantang dan mengambil risiko tinggi, mencari cara yang efektif dalam melakukan pekerjaan. Dan contoh pekerjaan yang memiliki need for achievement yang tinggi itu pengacara, seniman, dan pembalap. Berikutnya ada need of power. Need of power itu keinginan untuk memegang kendali dan memenang. Mereka termotivasi oleh kebutuhan akan reputasi dan harga diri. Mereka juga lebih loyal kepada organisasi tempat mereka bekerja, dan umumnya manajer dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi itu akan menjadi manajer yang lebih efisien dan sukses. Kenapa begitu? Karena sebenarnya need for power itu tidak bisa kita konotasikan sebagai dengan konteks yang negatif terus ya. Kalau dalam konotasi yang positif atau konteks yang positif itu artinya manajer dengan kekuasaan yang pantas itu dia artinya dapat menggunakan kekuasaannya dengan baik, dengan efisien gitu. Nah, berikutnya ada juga need for affiliation, itu dorongan seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain atau kelompok tertentu, berusaha untuk berbicara dengan kelompok, cenderung suka berkolaborasi dan tidak suka mengambil risiko tinggi, tidak suka mengubah norma-norma karena takut tidak bisa diterima, dan tidak suka mengambil risiko dan lebih hati dalam bekerja. Contohnya itu customer service. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki takeaway yang kedua. Pada takeaway kedua ini kita akan membahas proses theories of motivation atau proses teori motivasi. Pada takeaway kali ini kita akan membahas bagaimana motivasi itu diciptakan berdasarkan setidaknya 4 teori yang akan kita bahas secara lebih lanjut. Teori yang pertama adalah equity theory atau teori ekuitas. Dalam teori ini dikemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas itu tergantung pada ada atau tidaknya persepsi keadilan dalam suatu situasi ekosistem kerja. Untuk menilai ada atau tidaknya persepsi keadilan, maka digunakan dua parameter, yaitu input dan output. Input itu berarti segala sesuatu yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan. Misalnya seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya. Sedangkan output berarti adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya. Seperti upah, promosi jabatan, fasilitas, dan sebagainya. Teori keseimbangan bekerja berdasarkan skema timbangan berikut ini, di mana orang akan merasa puas apabila input dan output dirasa sebanding, dan merasa tidak puas apabila input dan outputnya tidak sebanding, terutama apabila output jauh lebih ringan daripada inputnya. Nah, untuk dapat mengukur input dan output ini, seorang akan membutuhkan reference, yaitu kumpulan orang, sistem, atau diri seorang yang menjadi lawan perbandingan dengan diri sendiri untuk menilai keadilan. Misalnya, dua
karyawan dengan rekan kerja yang sama, dua karyawan yang melakukan rekan kerja dengan input yang sama, namun memiliki output yang berbeda. Hal ini tentunya akan menciptakan ketidakadilan, terutama dirasakan bagi seorang yang memiliki output lebih rendah daripada yang lain. Ada dua asumsi dasar dalam teori ekuitas ini. Yang pertama adalah bahwa orang berusaha menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan. Dan yang kedua, kondisi ketidakadilan akan menimbulkan ketegangan yang memotivasi orang untuk menguranginya atau menghilangkannya. Nah, bagaimana sih orang ini menghadapi ketidakadilan, terutama apabila ketidakadilan ini ada reward atau apabila input lebih berat daripada output? Yang pertama adalah mungkin bahwa orang tersebut berusaha mengubah input dengan mengurangi porsi kerjanya. Dalam hal ini, seseorang akan mengurangi porsi kerja karena dinilai bahwa outputnya tidak sebanding dengan kerja keras yang dia berikan sebagai inputnya. Kemudian yang kedua adalah berusaha mengubah output melalui permintaan terhadap reward. Di sini bisa jadi seorang karyawan menuntut reward yang lebih, tunjangan yang lebih kepada atasannya atas input yang dia berikan karena dirasa bahwa input dan outputnya tidak setara lagi-lagi. Kemudian yang ketiga, dapat juga seorang berhenti membandingkan masukan dan hasil keluaran dengan orang lain dan mengganti dengan acuan lain atau mencari orang lain untuk dibandingkan. Kemudian yang terakhir, apabila dirasa bahwa ketidakadilan dalam suatu ekosistem kerja itu tidak dapat diatasi, maka sangat mungkin bagi seorang untuk secara fisik meninggalkan situasi atau dengan kata lain keluar dari pekerjaan. Teori yang kedua adalah teori ekspektansi yang mengatakan bahwa individu cenderung bertindak dengan cara tertentu berdasarkan ekspektasi bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan daya tarik hasil tersebut pada individu. Ada 3 komponen penting dalam ekspektansi teori ini. Yang pertama adalah ekspektansi atau hubungan usaha. Dapat dikatakan juga sebagai harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa kerja keras akan menghasilkan performa yang tinggi. Kemudian ada instrumentality atau hubungan performa, di mana seorang individu percaya bahwa performa di tingkatan tertentu akan diikuti pula dengan reward dan outcome tertentu yang sebanding. Yang ketiga adalah valence atau ketertarikan imbalan, yaitu nilai yang ditetapkan oleh individu, nilai pribadi yang dirasakan oleh seorang individu apabila individu tersebut dapat menghasilkan reward dan outcome tertentu. Nah, ekspektasi teori ini bekerja berdasarkan skema berikut. Di mana yang pertama adalah ketika orang ingin menuangkan usahanya, seorang tersebut mempersepsikan bahwa usahanya tersebut usaha kerasnya akan berbuah menjadi performa yang bagus. Kemudian dari performa ada unsur instrumentability, di mana seorang ini mempersepsikan bahwa performa yang baik akan menghasilkan outcome yang diinginkan. Nah, dari outcome ini ada unsur valence, di mana seorang individu menilai outcome spesifik ini secara pribadi hingga dapat dihasilkan sebuah motivasi dalam proses ini. Teori yang ketiga adalah goal setting teori. Teori ini mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dapat meningkatkan performa kerja dan tujuan yang sulit untuk dicapai dapat menghasilkan performa yang lebih tinggi dibandingkan tujuan yang mudah. Cara membuat goal setting bekerja adalah dengan memperhatikan 5 unsur berikut ini. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang spesifik, yang kedua adalah menentukan tujuan yang menantang. Kedua tujuan ini yang spesifik dan menantang dipercaya dapat menghasilkan performa yang lebih tinggi dibandingkan tujuan yang general dan target yang mudah gitu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah membangun komitmen terhadap tujuan kita. Yang keempat, mengklarifikasikan kualitas tujuan. Dan yang terakhir adalah selalu memberikan feedback rutin terhadap setiap pencapaian kita. Kemudian teori yang terakhir adalah self-efficacy teori, di mana kepercayaan self-efficacy ini adalah kepercayaan individu bahwa dirinya mampu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan tertentu. Self-efficacy ini dapat dinilai melalui beberapa istilah seperti kepercayaan diri, kompetensi, dan kemampuan. Dengan memperhatikan ekspektasi teori sebelumnya,
dapat dikatakan bahwa seorang dengan self-efficacy yang tinggi akan mampu untuk membuat ekspektasi dan teks performance yang lebih tinggi. Dan dengan melihat goal setting teori, seseorang dengan self-efficacy tinggi akan mampu dan cenderung menetapkan tujuan yang lebih menantang daripada seseorang dengan self-efficacy yang lebih rendah. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk meningkatkan self-efficacy. Setidaknya ada 4 cara. Yang pertama adalah metode enactive mastery, yaitu seseorang mendapatkan kepercayaan diri dari pengalaman suksesnya di masa lalu. Yang kedua adalah vicarious modeling, yaitu seorang belajar dengan mengamati orang lain melakukan hal yang sama, sehingga dalam diri seseorang tersebut muncul kepercayaan diri bahwa dirinya akan mampu mengerjakan hal tersebut juga. Kemudian yang ketiga adalah verbal persuasion, yaitu seseorang mendapatkan confidence dari ucapan-ucapan orang lain yang dapat memotivasi atau menyemangati sang subjek tersebut. Yang keempat adalah emotional arousal, yaitu adalah ketika seseorang mendapatkan kepercayaan diri ketika sedang bersemangat secara emosional. Sekarang saya akan menjelaskan tentang takeaway 3, yaitu reinforcement theory, atau bahasa Indonesia itu teori penguatan. Nah, teori penguatan ini memandang perilaku manusia sebagai sesuatu yang ditentukan oleh konsekuensi dari lingkungannya. Di slide selanjutnya, menyatakan bahwa ada 4 tipe dari reinforcement. Yang pertama itu positive reinforcement, yang kedua negative reinforcement, ketiga punishment, dan yang terakhir extinction. Nah, keempat tipe ini memiliki tujuan manajer yang sama, yaitu produksi dengan kualitas yang tinggi. Hanya dibagi lagi menjadi 2, yang satu ingin mencapai goals dari produksinya dengan tidak ada cacat sama sekali, dan yang kedua itu tetap ingin menemui goals dari produksi ini tapi dengan banyak cacat. Nah, untuk yang tidak ada cacat sama sekali itu adalah positif sama negatif. Kalau yang banyak cacat adalah punishment dan extinction. Untuk penjelasan dari jenis-jenis reinforcement ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini ada strategi dari reinforcement. Strateginya ini yang pertama itu positive reinforcement. Jadi, positive reinforcement atau penguatan positif ini memperkuat atau meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Dan dilakukannya itu dengan membuat konsekuensi yang menyenangkan tergantung pada kemunculannya. Contohnya itu, misalnya ada seorang karyawan yang memberikan inovasi yang kreatif untuk pekerjaannya gitu. Nah, dia diberikan pujian oleh atasannya atau bahkan diberi reward seperti kenaikan gaji atau bonus. Nah, yang kedua itu adalah penguatan negatif. Penguatan negatif fungsi itu sama kayak penguatan positif, yaitu memperkuat atau meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Tapi dilakukannya dengan membuat kita untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan bergantung pada kejadiannya. Jadi misalnya, kalau seorang atasan itu biasanya suka marah-marah atau gimana, tiba-tiba seorang karyawan itu masuk kantor nggak telat, yang biasanya telat. Nah, dia atasannya itu jadi nggak marah-marah lagi kalau dia nggak telat gitu. Nah, yang ketiga itu adalah punishment atau hukuman. Jadi hukuman ini mengurangi frekuensi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan membuat konsekuensi yang tidak menyenangkan bergantung pada kemunculannya. Contohnya itu bisa dengan teguran tertulis atau penurunan gaji gitu-gitu jika melakukan kesalahan. Yang ketiga itu ada extinction atau kepunahan. Jadi fungsinya juga sama kayak punishment ini, yaitu menghilangkan perilaku yang diinginkan atau mengurangi frekuensinya gitu. Tapi melakukannya dengan menghilangkan perilaku yang tidak menyenangkan itu. Jadi misalnya emang nggak mau ada yang ngerokok di kantor, nah dilakukan ini dengan memberikan larangan untuk tidak merokok di kantor gitu sih. Nah, di slide selanjutnya itu dijelaskan bahwa ada beberapa
panduan untuk melakukan positive reinforcement itu. Nah, yang pertama itu harus mengidentifikasi dengan jelas perilaku kerja yang diinginkan. Yang kedua itu harus menjaga persediaan dari hadiahnya itu yang beragam. Dan juga yang ketiga, memberitahu semua orang apa yang harus dilakuin untuk mendapatkan hadiah itu. Yang keempat, kenali perbedaan individu saat mengalokasikan hadiah. Dan kelima, ikuti hukum penguatan ikuti hukum the laws of immediate and contingent reinforcement. Nah, untuk the law of contingent reinforcement ini menyatakan bahwa reward hanya boleh diberikan apabila perilaku yang diinginkan sudah muncul. Sedangkan the law of immediate reinforcement menyatakan bahwa reward harus diberikan secepatnya setelah perilaku yang diinginkan sudah dilakukan. Nah, selanjutnya itu punishment. Jadi, sebagai strategi penguatan, hukuman berusaha menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan membuat konsekuensi yang tidak menyenangkan bergantung pada kemunculannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, hukuman ini bisa berbentuk banyak hal, kayak ngasih teguran secara lisan atau bahkan ngurangin gaji atau bahkan nurunin pangkat. Nah, biasanya punishment ini bisa nyebabin hal yang buruk sama hubungan dari atasan dan bawahannya. Makanya ada beberapa cara yang harus diterapin untuk nyampein punishment sendiri, yaitu yang pertama itu tell the person what is being done wrong. Jadi kita harus kasih tahu apa sih yang salah dari perbuatan yang dia lakuin, karena bisa aja menurut dia hal itu sesuatu yang benar, tapi menurut kita kan hal itu sesuatu yang salah. Nah, setelah ngasih tahu apa yang salah, kita juga harus kasih tahu yang benar tuh apa sih yang harusnya dilakuin dibanding dari yang salah tadi. Nah, yang ketiga itu kita harus fokus sama perilaku yang tidak diinginkannya itu, bukan dari karakteristik orangnya itu. Nah, yang keempat itu pastiin kalau hukumannya itu timpal sama perilakunya, jangan terlalu ringan atau jangan terlalu berat. Misalnya seorang karyawan telat masuk ke kantor, masa langsung dikasih langsung di PHK kan enggak, tapi sebenarnya itu tergantung sama kebijakan perusahaannya masing-masing sih. Bisa aja di perusahaan A itu telat itu ada sesuatu yang fatal, tapi menurut kita itu bukan hal yang fatal. Jadi harus disesuaikan sama kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang kelima ini sampein punishment-nya itu secara pribadi, jangan di depan banyak orang, karena bisa aja nanti orang yang ngelakuin kesalahan itu jadi malu atau gimana. Nah, yang terakhir itu sama kayak yang di positive reinforcement, yaitu follow the laws of immediate and contingent reinforcement. Itu sih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang takeaway 4 tentang motivations and job design. Isi dari takeaway 4 ini ada job simplifications, job enrichments, dan alternative work schedules. Job simplification. Penyederhanaan pekerjaan berarti memecahkan pekerjaan menjadi subbagian yang relatif lebih mudah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas individu dengan meminimalkan upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang kompleks. Untuk job simplifications, yang pertama ada automations atau penggunaan peralatan elektronik untuk menggantikan peranan manusia. Yang kedua ada job enlargements, yaitu penambahan pekerjaan yang diterima karyawan dalam kuantitas. Dan yang ketiga ada job rotations, yaitu pemindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Selanjutnya ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan adalah teknik desain pekerjaan yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan di antara karyawan dengan mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab yang lebih tinggi kepada mereka, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya. Nah, di sini ada core job characteristics, ada skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback. Untuk job outcomes ada motivations, job satisfactions, dan job performance. Dan individual moderator variables ada growth need strength, knowledge and skill, dan context satisfaction. Nah, dalam improving job characteristics, untuk pertama pindahkan perencanaan dan pengendalian dari atas, lalu pindahkan tugas nanti dalam alur kerja,
Pindahkan pekerjaan yang bisa dilakukan di tingkat yang lebih rendah dan pindahkan tugas dari sebelumnya dalam alur kerja. Yang terakhir ada alternative work schedule. Jadwal kerja alternatif mencakup berbagai opsi yang menciptakan fleksibilitas tempat kerja terkait dengan berapa jam karyawan bekerja dan kapan serta di mana mereka bekerja. Pengaturan kerja yang fleksibel mencakup opsi penjadwalan seperti minggu kerja terkompresi di mana karyawan bekerja 4 hari 10 jam, bukan 5 hari 8 jam. Penjadwalan alternatif juga dapat mencakup opsi atau pengaturan telecommuting seperti pembagian pekerjaan dan jadwal paruh waktu. Untuk alternative work schedules ada yang pertama flexible working hours, yaitu jadwal kerja yang terdiri dari jam inti dan rentang waktu fleksibel. Yang kedua compressed work week atau jadwal kerja tetap tidak ada batasan waktu yang fleksibel. Yang ketiga job sharing, berbagi satu posisi penuh waktu. Dan yang keempat ada contingency and part-time work, posisi sementara yang memiliki keamanan kerja minimal dan gaji berdasarkan pekerjaan borongan.